Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah meneguhkan apa yang dikerjakan di tempat ini. Kami bersyukur Kau berkati Bu Ace. Semua pelayanan yang Kau berkati jadi berkat, jadi dampak di Surabaya. Kami percaya Tuhan dia akan menjadi berita bagi banyak orang sehingga mereka diberkati juga mendengar apa yang dikerjakan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan selanjutnya. Kita bisa dibagikan amplopnya, kita akan kasih persembahan. Ada beberapa pengumuman, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bersyukur sekali ya Mbak Elis dengarkan baik-baik. Jadi memang minggu lalu saya sudah bilang apa yang saya katakan, orang gila dan orang waras dalam gereja itu gak ada bedanya. Ya toh? Malah kadang orang gila jadi orang waras di dalam Tuhan. Yang membingungkan saya adalah ada pendeta yang tersinggung. Kadang tak gila ya waras saja. Ya itu udah tahu saya ya, no comment. Oke? Tutup buku. Tidak berjalan bersama lagi. Nah, itu ya. Tadi sudah diteguhkan, bener toh? Ada yang oyo-oyoan dalam gereja loh ya. Aku nggak janjian loh. Nah, apa yang saya tulis sudah diceritakan, berarti memang membuktikan benar dalam gereja itu pakai wanita gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pemain juga nanti dibagi snack ya, snacknya dinikmati di sini dulu ya. Jangan dimasukkan tas. Tadi saya ya khotbah ini mau normal ya. Jadi snacknya dimakan di sini. Kalau ada sisa boleh dimasukkan tas. Jangan dibalik, dimasukkan dulu baru makan lagi. Nanti double ya. Ingat ya, mana itu jangan ditandon. Jadi ya. Jadi belajar, kita di sini belajar disiplin ya, berbagi satu dengan yang lain. Ada pengumuman juga besok hari Rabu yang mau bantu-bantu bungkus jam 2:30 boleh datang di toko depan. Kita akan bagi 300 jajan untuk orang-orang yang lewat di depan toko, bagi berkat seperti biasa. Jadi saya diingatkan Tuhan, ini masuk masa krisis, waktunya nabur terus. Jadi tidak boleh berhenti, makanya Rebonya diaktifkan lagi bagi makanan. Kenapa? Karena janji Tuhan, kamu ngasih makan orang, anak cucumu dikasih makan. Ya semuanya, serasa khotbah gitu. Terus berikutnya hari Kamis ada menara doa di rumahnya Bu Ika. Rumahmu Mbak? Perumahan Star Agency Kleco ya, jam 6 sore ya. Silahkan saudara yang mau datang, silahkan datang jam 6 sore. Yang bawa firman menyusul. Nah pokoknya ada. Terus Selasa depan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Yogi ya, dari Malang. Dia ini juga bisnismen, kelihatannya properti juga, tapi juga jual kopi. Saya berdoa dan saya minta dibawakan kopi. Nah doa apa percuma? Ya, langsung jadi bawain kopi, gitu ya. Kopinya mahal-mahal ya. Nanti kita bisa nikmati ya. Yang ngilangi hari Rabu. TKP nggak cukup nanti. Saya kan jadi beli nanti, dan jadi minta ya, masuk minta 5 kilo ya. Terus Bapak Ibu sekalian, ada pengumuman juga untuk 9 April ini spesial sekali Tuhan, luar biasa. Pak Daniel Alexander akan datang lagi di Banjir Rezeki. Awalnya itu jam 4 sore loh di tempat, jam 3 atau jam 4? Jam 4 sore, jam 3 sore ya. Kenapa? Karena pertimbangannya dia langsung naik pesawat jam 7 malam. Jadi boardingnya harus 2 jam sebelumnya. Kemungkinan nggak nutut. Dan kemungkinan kalau kita adakan ibadahnya jam 3, otomatis saya sudah pesan sama tim press musik nyanyinya 1 lagu aja. Kenapa? Nggak nutut nanti. Doakan kita impactasi juga nggak nutut. Orang ini kan orang hebat. Susah sekali dapat jadwalnya. Puji Tuhan, tadi saya ditelepon. Wah ini kabar baiknya. Apa? Harusnya tanggal itu paginya dia khotbah di Jombang, cancel. Banjir rezeki aja. Jadi saya dibalik nanti hari Kamis 9 April itu Pak Daniel Alexander bisa berlama-lama di tempat ini jam 9 pagi. Nah, tepuk tangan buat Tuhan.
bisa doakan satu persatu. Saya spesial request didoakan supaya kita semua punya hati yang tidak egois. Karena beliau ini terkenal sebagai pendeta ATM 0 rupiah. Loh kenapa? Ada kesaksian dari Pak Winsan Ngawi, Bamak Ngawi ketemu beliau di rumah sakit. Ada ibu-ibu nangis di rumah saya, nggak kenal, pusing. Ditanya sama Pak Daniel Alexander, loh ibu kenapa nangis? Iya, anak saya operasi nggak ada biaya sama sekali, waktu itu belum ada BPJS. Yang dilakukan Pak Daniel Alexander, saudara, buka dompet, kasih kartu ATM, ini nomor PIN-nya ya, ambil seperlunya, kalau sudah kembalikan ke saya dan wah itu saya susah kayak pemilu, Bu. Apalagi kalau cuma banjir di kayak ATM shopping nggak opah. Buyar saya, rekening saya resik langsung. Itu terjadi betul, itu saksinya ada. Jadi beliau ini memang hatinya besar sekali seperti Bu Ajeng untuk jiwa-jiwa kasih. Bahkan terakhir dia cerita sama saya, tahu nggak kenapa badik saya kok gonta-ganti terus? Iya. Kenapa ya Om? Dikasih? Iya. Tapi saya ini dikasih orang. Batik saya itu cuma 5 di rumah. Dikasih satu, yang satu harus keluar dari lemari, tak kasihkan orang. Loh, bisa nggak hidup kayak begitu? Hidup seperti Yesus hidup. Susah ini biasa jadi tenang ini. Harus datang. Ya toh 9 April dimajukan jam 9 pagi, nyanyi ini berrotot doa sekarang nyanyi romjam karepmu. Tinggal mulai ya. Tapi yang penting dia juga khotbah, dia doakan kita satu persatu inkarnasi. Saya sudah ngomong sama Pak Boho. Hamba Tuhan kalau mau diundang, Bamak boleh ya, silahkan hadir ya. Jadi itu luar biasa, senang sekali ya. Ya berkat Tuhannya kita gitu. Ulangan 7 ayat 7, kita ini sedikit tapi hati Tuhan terpikat sama kita ya. Amin. Nah terus hari ini saya mau jelaskan sedikit. Saudara, hari ini persembahannya beda. Persembahannya beda. Saya digerakkan Tuhan kemarin memang. Nah cerita boleh ya Pak ya? Boleh ya? Wedi kan duduk di situ. Saya tiba-tiba digerakkan Tuhan. Cedek ono. Saya duduk sebenarnya. Kok ngambil saya ini celutak langsung tanya. Saya ini kan orangnya belak-belakan dua aja ya. Wedi utangi karet piro lho, kurang ajar. Lalu saya kan orangnya begitu. Oh, tinggal sedikit orang musau. Terus butuh apa lagi saya bilang tuh. Saya ini kalau disuruh deketi orang, kalau nggak ada alasan nggak mungkin. Tuhan itu selalu begitu ya. Kita itu kan kalau disuruh kan mesti ada tujuannya, nggak mungkin kan. Lalu saya pancing-pancing, beliau baru ngomong. Beliau ini ternyata rumahnya saya baru ngerti loh. Rumahnya itu ternyata kontrak yang dulu pernah kita melarang doa. Dan beliau ini butuh 7,5 juta. Dan masih 5 juta, kurang 2,5. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan saya, persembahan hari ini kita kabul untuk beliau. Memang tidak bisa untuk, saya yakin. Tapi minimal taburan saudara itu membantu. Saya pengen di tempat ini kita bangun keluarga. Keluarga itu kalau ada yang butuh dan dibantu merasa kopeng-kopeng. Ya saya pengennya gitu. Karena kita ini kan katanya keluarga lah, katanya loh ya. Tapi siapapun yang butuh, nanti kalau ada yang lapor saya butuh, ya saya berdoa, pertimbangan. Nanti semua persen dikasihkan ke Bu Edi, kita berkati Bu Edi untuk bantu kontraknya ya Bu ya. Gak apa-apa ya, karena saya pengen ngajari kita semua masing-masing gak egois. Ya toh, maksudnya kayak untuk kan yang sudah aku terus nanti. Ya toh, biar mereka juga diberkati Tuhan. Caranya menabur. Ingat ya, saudara, bukan hemat pangkal kaya, nabur pangkal kaya. Gak ada di Alkitab kok hemat pangkal kaya, gak ada. Bahkan Alkitab ngomong apa? Jangan menghemat, panjangkan talinya. Perluas patok-patok, mulai kan berbicara tentang apa ya, kamu naburnya harus jangan menghemat. Kalau di setengah krisis kamu nanti melewati krisis sekian tahun ke depan, kuncinya cuma satu. Gen kita itu Abraham, Ishak, Yakub, dan salah satu di antara ketiga orang ini punya ciri yang sama, Pak. Suka korban, suka nabur, suka memberi, suka ngalah. Begitu kau lakukan firman itu, janji Tuhan turun dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini persembahan ini kita dedikasikan untuk bantu keluarga Pak Edi Bu Edi ya. Saya percaya nanti ke depan juga ada jawaban Tuhan ditutup ya toh. Saya doakan itu terjadi juga ya.
Jadi biar lega nanti bisa melayani lagi secara maksimal ya. Saya yakin loh, orang ngontrak umat loh teman-teman. Saya dulu kos-kosannya umat bertangga, tuwek ini semikir saya. Saya dulu juga gak punya, mau makan mie dodok itu aja saya korek-korek receh satusan nih gue meja belajar. Iya, bahkan saya kesaksian pengakuan sedikit lucu karena posisi gak punya uang. Untung ibu kos itu baik. Nasinya di Mexico itu saya boleh ngambil. Saya tidak kurang akal gitu, keturunan Yakub ini kan akalnya oke gitu. Saudara tahu yang saya lakukan? Saya ngambil nasi sebanyak-banyaknya. Tukang segone tak cegat, tak dandani sego. Iya jajal, dandani sego enggak? Sego ku goreno, tak bayar. Kan murah nek 1000. Ya, daripada beli 2.500 sak segone, ini segone oke dandani gitu. Itu akalnya Pak ya, akalnya cah kos itu perlu dicontoh. Itu saking randuinnya kepepet, jadi akalnya muncul. Ya toh, dan saudara enak-enak biasanya randu akal. Biasanya begitu ya. Oke, sip, beres ya. Saudara silakan isi, nanti kita akan memberkati Pak Edi. Terus ada kuman lagi, ada kan? Ada minta kuman, ada ibadah karang paling, oh tidak ada. Ya, oke, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa untuk ibadah kali ini. Ingat ya, jangan kurangi taburan waktu krisis. Ya. Please, pokoknya nabur terus saja. Selamat nanti masih ekonomi saudara. Saya percaya orang yang nabur dengan mencucurkan air mata tadi buat aja cerita akan menuai dengan sorak-sorai, ya kan? Nah, kalau sudah dengar kesaksiannya kan mengerikan sekali, ya kan? Mepet. Tapi Tuhan bisa tolong tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Hari ini hambamu berdoa, kami semua mengangkat tangan. Mari kita angkat tangan, arahkan berdoa aja yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami keluarga Banjir Rezeki di tempat ini memberkati kehidupan doa aja dengan kesehatan, kekuatan, jantung yang baru, darah yang baru mengalir di atas hidupnya sehingga dia boleh mengalami pemakaian Tuhan lebih panjang lagi, memberkati banyak orang, bahkan memberkati bangsa-bangsa dan kota-kota. Tuhan kami berdoa, dan juga semua tim keluarga dari Sekirah Glory yang sudah hadir di tempat ini, kami juga memberkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, pelayanan yang luar biasa dan hati yang betul-betul melayani Tuhan. Karena hambamu percaya mereka semua juga akan dipakai Tuhan kepada kota-kota dan juga bangsa-bangsa. Dan hari ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami akan pulang. Biarlah berkat Allah turun atas kehidupan kami semua, melindungi kami, memberkati kami, dan menyertai kehidupan kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Ajari kami melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, tidak kompromi dengan apapun dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi orang yang lurus, yang punya tulang punggung atas firman Tuhan, sehingga kami tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kami berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan berlimpah. Pekerjaan kami Kau berkati, kesehatan kami Kau berkati, anak cucu kami juga perkasa di bumi seperti janji Tuhan. Terima kasih juga untuk transportasi yang sudah melayani, juga pelayan Tuhan yang sudah melayani. Mau berdoa, biarlah tangan Tuhan menyertai kami semua sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa masukkan